Yo, balik lagi di Tabak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gua Raja yang bakal ceritain lagi tentang cerita tentang Ghost Bump di kisah hantu edisi khusus 6 yaitu 10 cerita horor. Jadi kita saat ini sudah mencapai chapter ke-9. Tinggal satu chapter lagi nih. Jadi daripada berlama-lama lagi gue kasih tahu judulnya yaitu Para Pembantu Sinterklas. Oke, ini dia. Dengan judulnya Para Pembantu Sinterklas. Gue baca ya. Kau dengar sesuatu? Kutanya adikku, Beth. Beth mendongak dari papan dem yang sedang kami mainkan di lantai ruang tamu. Ia mendengarkan. Enggak tuh. Aku tidak mendengar apapun, ia berkata. Kalian mendengarku kan? Adik kecil kami, Diana, berteriak. Kataku, aku boleh ikut main. Boleh nggak? Dan aku tidak mengacuhkannya. Kenapa sih kalian tidak menjawab? Teriak Diana. Kenapa aku nggak boleh main sama kalian semua? Tanya Diana lagi. Lalu kupegang biji dem yang berwarna merah dan menjalankannya. Soalnya cuma manusia yang bisa main dam. Aku mulai. Dan kau bukan manusia, Beth menyelesaikan. Kau datang dari Mars, bukan dari bumi. Bagus sekali. Aku dan Beth itu bertos atau high five. Namaku Spencer Mayhew. Dan inilah daftar hal-hal yang aku suka. Aku senang main dam dengan adikku Beth, umurku 12 tahun. Dan dia 11 tahun. Jadi kami lawan yang tepat satu sama lain. Aku suka main bisbol di halaman sekolah. Dan aku suka berkereta seluncur pada saat salju turun. Tapi yang paling kusuka adalah menggoda adikku yang berumur 6 tahun bernama Diana. Aku tahu apa yang kau lakukan itu tidak baik. Aku tahu apa yang kulakukan itu tidak baik. Habis menyenangkan sih. Dan mudah lagi. Soalnya Beth dan aku mirip Mom dan Dad. Sedangkan Diana itu nggak mirip siapa-siapa. Dan kami tidak membiarkan ia melupakan kenyataan itu. Ayo dong, biarkan aku main. Rengek Diana. Kalian berdua selalu main bersama-sama. Kalian nggak pernah main denganku. Aku bangkit berdiri dan merangkul bahu Diana. Ya, kalau itu sih kami punya alasan yang bagus, ujarku dengan lembut. Kau yakin ingin mendengarnya? Mata coklat Diana yang besar membelalak lebar. Ia menganggukkan kepala. Aku nggak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Aku berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam. Tapi kau sebenarnya bukan adik kami. Diana menahan napas. Benar. Beth menatap Diana dengan serius sekali. Mom dan Dad menemukanmu di bawah batu. Kau bukannya dilahirkan, namun kau malah ditetaskan. Aku dan Beth tertawa terbahak-bahak. Nggak lucu, pakik Diana. Hei, sudah jam 12, ujarku, tidak mempedulikannya. Kata Mam, kita boleh pergi berkereta seluncur pada jam 12. Kita selesaikan saja nanti permainan ini, kataku pada Beth. Oke. Kami mengenakan pakaian musim dingin kami yang baru. Warnanya merah menyala dengan hiasan garis bulu hijau. Mam membelikannya dari keranjang obral dengan harga murah banget. Mam memberitahu kami itu karena pakaian itu jelek banget, sahut kami. Mam menunggu kami di ambang pintu. Ditelusurinya garis bulu hijau pakaianku. Bagus, ujarnya. Ajak aku dong. Diana menghambur ke pintu depan. Tidak. Beth dan aku menjawab bersamaan. Bawa adik kalian, perintah Mam. Dia bukan adik kami, aku berkata dengan Beth dengan cara tertawa.
Sudah berapa kali ku bilang kalian jangan mengganggu Diana. Mam menatapku dengan marah. Bawa adik kalian, tegasnya. Dia suka salju dan dia tak akan mengganggu kalian, soalnya dia anak baik. Tuh kan, Mam bilang aku adik kalian. Aku sudah tahu bahwa aku adik kalian. Diana berkata, waktu itu kami sedang berjalan ke arah hutan. Aku menyesal mengatakannya, tapi kau bukan adik kami, tukasku. Kau nggak mungkin anggota keluarga kami. Kami semua punya rambut merah, sedangkan rambutmu hitam. Mata kami hijau, dan matamu coklat. Dan kami semua pendek, sedangkan kau jangkung sekali. Sudah jelas sekali, kau bukan adik kami. Aku adik kalian, teriak Diana. Tidak, kau bukan, tegasku. Kami nggak pernah berbohong, kami selalu berkata jujur. Wow, lihat, semua anak di atas. Beth menunjuk ke arah bukit curam yang mengarah ke hutan yang ada di atas. Itu bukit terbaik untuk berkereta luncur di kota kami. Hey guys, teman kami Ted. Dengan cara melambaikan kepada kami saat kami mencapai puncak bukit. Mau meluncur bersama-sama? Ted berkata. Kemudian Ted melompat ke atas kereta luncurnya. Kami juga meloncat ke kereta kami. Kami suruh Diana duduk di antara kami. Lalu kami meluncur. Angin melucuti rambut kami saat kami sedang terbang menuju ataupun menuruni bukit. Ini asik sekali. Teriakan senang Diana mengisi udara. Kukemudikan kereta luncur kami hingga berhenti pelan di kaki bukit. Semua melompat turun dan kuputar kereta luncur itu hingga menghadap ke arah datangnya tadi. Mau meluncur lagi? Aku bertanya pada Diana. Tentu saja, Diana mengangguk dengan penuh semangat. Oke, tapi hanya kalau kau menarik kami berdua ke puncak bukit. Aku nggak bisa menarik kalian berdua, protes Diana. Kalian terlalu berat. Sorry, tapi itulah kesepakatannya. Beth berkata seraya mengikuti naik ke atas kereta luncur. Diana menatap kami. Ia mendesak. Lalu dicengkramnya tali kereta itu dan mulai menarik. Tapi kereta itu tak mau bergerak sedikit pun. Ia menarik lebih keras lagi. Ini benar-benar mengasihkan, teriak Beth saat Diana menarik kami ke atas bukit. Waktu kami sampai di puncak, Diana meletakkan tali itu. Tanganku sakit, katanya. Lalu digosokkannya telapak tangannya yang perih. Ku ambil tali itu, dan aku serta Beth langsung meluncur turun. Ayo, siapa duluan yang sampai di bawah? Teriak Ted. Hei, tunggu aku, jerit Diana. Terlambat, teriakku saat kami meluncur semakin cepat. Benar-benar seru kali. Sampai kami gak sabar ingin luncur lagi. Lihat saja, Natal kalian bakal mengerikan nanti. Seru Diana waktu kami kembali ke puncak bukit. Sinterklas akan tahu kelakuan kalian itu buruk sekali. Dan dia tak akan membawakan hadiah apapun untuk kalian. Mau tahu Diana? Ku dekati dia. Sinterklas itu sebenarnya tidak ada. Bohong! Diana mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. Sinterklas itu ada. Tahun lalu dia membawakanku boneka, yaitu boneka balerinaku. Mam dan Dad yang membelikan boneka itu untukmu. Beth memberitahunya. Kalian bohong, serunya. Kalian pembohong, besar. Sinterklas itu benar-benar ada. Tidak, itulah kenyataannya. Aku menggelengkan kepala. Kami selalu mengatakan yang sebenarnya Sinterklas itu nggak ada. Ya aku sih percaya Sinterklas itu ada, ujar Ted. Soalnya kalian berdua mirip peri sih. Ted menunjuk pakaian kami yang merah menyala. Beth dan aku melototinya. Memang kalian mirip kok, Ted tertawa. Kalian terlalu pendek untuk mengenakan pakaian salju yang berwarna merah. Dan pakaian itu membuat kalian tampak seperti peri. Dan itu pun gak membantu kami sekalipun. Katanya seraya menunjuk sepatu boot kami yang berwarna merah hijau. Mem menemukannya di keranjang obral, berutuh Beth. Kami tidak benar-benar menyukainya. Kalian benar-benar tidak menyukai apa?
Mam berjalan dengan susah payah mendaki bukit. Enggak kok, Mom, sahut Beb. Mam ngapain kesini sih? Sudah semakin dingin, aku datang mau menjemput Diana pulang, jawabnya. Tapi kalian boleh masih tinggal kok, pokoknya jangan lupa untuk pulang sebelum jam makan malam. Jangan biarkan mereka tinggal, ku dengar Diana meraung. Mereka tidak akan mengajakku naik kereta luncur. Oh? Yuk, kita cepat-cepat pulang sebelum Mam berubah pikiran, kataku pada Beth. Kami melompat ke atas lens kereta luncur. Beth, Ted dan aku berlomba meluncur sepanjang sore itu sampai matahari mulai terbenam. Ketika matahari bergerak turun ke balik pepohonan, hari semakin gelap dan dingin. Ted dan anak-anak lain bergegas pulang. Yuk kita meluncur sekali lagi, ku periksa logiku. Masih ada setengah jam sebelum makan malam. Wow, keren, seru Beth saat kereta kami meluncur cepat di atas salju. Suaranya terdengar kecil sekali di bukit yang besar dan kosong. Gunung ini milik kita. Beberapa bintang mulai berkelipan di langit yang biru kelabu. Kecuali desisan pelan kaki kereta kami yang meluncur di atas salju, lereng itu sepi. Kami melaju turun semakin cepat dan semakin cepat. Salju yang licin itu sudah padat dan mengeras karena telah dilalui oleh kereta-kereta yang seharian meluncur di atasnya. Kereta kami terbang di permukaan es yang licin. Kita terlalu cepat. Tahan, jerit Beth. Kita menuju hutan. Aku berusaha memperlambat laju kereta kami. Kulempar kakiku di kedua sisi dan menekannya ke salju. Ku tarik kuat-kuat tali kemudi kereta hingga melukai jemariku. Semuanya sia-sia. Kami luncur semakin cepat di atas permukaan es yang licin. Aku tak dapat menghentikannya. Seruku. Kita terlalu cepat. Kita akan menabrak pohon, Beth memekik. Belok, belok. Dia teriak di telingaku. Aku berusaha membelokkan, namun terlambat. Kereta luncur itu menghantam sebatang pohon dengan keras sekali. Aku dan Beth terjungkal di salju. Sasaran yang hebat, gerutu Beth. Sudah aku bilang kau berbelok. Hei, ada apa nih? Aku menjerit saat sebuah jala besar jatuh di atas tubuh kami. Aku mengintip lewat lubang-lubang jala itu dan terperangah. Empat laki-laki kecil mungil memanggangi jala itu. 4 laki-laki mungil yang mengenakan pakaian salju berwarna merah dan sepatu boot merah hijau. Rasanya nggak mungkin, tapi mereka tampak mirip sekali dengan peri. Apa yang kalian lakukan? Ku gerak-gerakan tanganku berusaha membebaskan diri. Kalian ini siapa? Lepaskan kami. Laki-laki kecil itu tidak menjawab. Mereka menjejalkan kami ke dalam karung merah yang besar dan mulai menyeret kami pergi. Kami nggak bisa lihat apa-apa di dalam sini, teriakku saat Beth dan aku terguncang-guncang di dalam karung itu. Terlalu gelap. Keluarkan kami, jerit Beth sambil menendang-nendangkan kakinya. Laki-laki kecil itu tak mengacuhkan kami. Kutonjok karung itu keras-keras. Kemana kalian akan membawa kami? Tuntutku. Keempat laki-laki mungil itu tak mengatakan apa-apa. Di mana kami? Aku bertanya pada salah satu laki-laki itu saat melangkah keluar dari karung itu. Ia pun tak menjawab pertanyaanku. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, berusaha membiasakan mataku dengan cahaya yang terang. Tempat apa ini? Aku memandang berkeliling. Ruangan itu besar sekali, lebih besar daripada hangar kapal terbang. Tembok-temboknya yang tinggi dipenuhi oleh rak-rak dari bawah ke atas. Rak-rak itu dipenuhi oleh boneka-boneka, truk-trukan, kereta-kereta apian. Pokoknya segala jenis mainan yang bisa kau bayangkan ada deh. Wow, Beth melangkah keluar mengikutiku. Pabrik mainan, serunya. Robot mainan berderap kaku di sekitar kami, bergerak ke sana kemari saat para lelaki mungil itu mengetes mereka. Aku melompat mundur saat jeep mainan beremote kontrol mengebut di antara kaki kami. Ratusan lelaki kecil tampak sibuk mengecat wajah boneka
mencoba video game, atau mengasah kaki sepatu es. Dan kutatap mereka tak percaya. Mereka semua mengenakan seragam merah hijau. Mungkinkah? Aku bertanya-tanya, mungkinkah ini pabrik boneka? Benarkah orang-orang ini peri? Ini terlalu aneh, bisik Beth. Yuk kita pergi dari sini. Dengan panik aku memandang berkeliling, mencari-cari jalan keluar. Tapi aku tidak melihat satupun pintu atau jendela. Tidak ada jalan keluar. Aku memberitahu Beth. Kami mau pergi. Beth berteriak pada peri-peri itu. Bawa kami pulang. Pulang? Lucu sekali. Seorang peri tertawa. Lalu ia menarik tanganku. Peri yang lain mencengkram pergelangan tangan Beth. Lepaskan aku, bentakku. Kedua peri itu menyeret kami menyeberangi pabrik mainan itu. Mereka mendorong kami melewati lorong yang kecil, memasuki sebuah ruangan kecil yang disinari oleh kobaran api dari perapian yang terbuat dari batu. Di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah meja yang terbentuk dari kayu dan kursi putar yang sandarannya menghadap ke arah kami. Ini mereka, salah satu peri itu memberitahu. Kursi itu bergerak memutar. Aku menahan napas saat melihat pakaian merah, perut gendut, dan jenggot putih itu. Itu adalah Sinterklas. Ini dia, dua peri yang kabur itu. Peri yang satu lagi mengumumkan. Sinterklas mengintip dari atas kacamatanya. Kenapa kalian kabur sehari sebelum Natal? Kalian kan tahu betapa repotnya kita. Kami berdiri membisu saking terkejutnya. Hukum mereka dan beri tugas 2 kali lipat, perintah Sinterklas. Kalian berdua akan bekerja 18 jam selama 5 tahun. Tapi ini nggak mungkin. Beth terbata-bata. Kalian tidak nyata. Sinterklas memegangi perut gendutnya dan tertawa keras. Itulah yang kami katakan kepada orang-orang supaya mereka tidak mengintipi kami. Dengan begitu tak ada yang mengganggu kami. Tapi kami bukan peri, aku berkeras. Kami punya keluarga di Ohio. Sinterklas mendorong kursinya ke belakang lalu berdiri. Ia menyilangkan tangannya di punggungnya dan mendekati kami. Ia kembali mengitari kami. Kalian berpakaian seperti peri. Sinterklas kembali ke kursinya dan duduk. Aku sudah pernah mendengar banyak alasan, tapi alasan kalian ini benar-benar tak masuk akal. Sekarang, ayo mulai bekerja. Kalian bisa libur 2 hari, 5 tahun lagi. Kalau kalian bekerja keras. Lalu ia mengambil sebatang pensil, menundukkan kepala, dan mulai mengecek daftar nama. Seorang peri mencengkeram pergelangan tanganku, yang lain menyentakkan tangan Beth. Mereka menyeret kami ke arah pabrik mainan. Tunggu, raungku. Aku meronta membebaskan diri dari cengkeraman peri itu. Lalu aku lari kembali ke Sinterklas. Aku bisa membuktikan bahwa kami bukan peri. Aku dapat membuktikannya pada Anda. Benarkah? Sinterklas mengangkat kepalanya. Baiklah. Akan kuberikan kalian satu kesempatan. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian bukan peri. Inikah tempatnya? Seorang peri bertanya saat aku dan Beth keluar dengan susah payah dari karung besar itu. Benar, teriakku. Teriakku senang saat menyadari bahwa kami berdiri di halaman depan rumah kami. Aku berbalik ke peri itu. Disinilah kami tinggal. Ya, benar. Seorang peri mencibir. Diana tampak duduk di undakan depan sedang menyekop salju, membuat istana es. Diana, bilang sama peri-peri ini siapa kami sebenarnya. Bilang sama mereka, kau adalah adik kami. Aku berteriak. Diana menengadah. Ia menatap keempat laki-laki mungil itu dan menahan napas. Wow, peri-peri Sinterklas. Katakan bahwa kau adik kami, beritahu mereka, Beth berseru. Dengan pelan-pelan Diana menuruni undakan. Ia berjalan mendekati kami, tapi kalian selalu bilang aku bukan adik kalian. Kalian bilang aku jelas-jelas bukan anggota keluarga kalian. Diana, ini bukan waktunya bercanda.
Bilang pada mereka, kau adik kami. Aku memohon. Diana berpaling kepada peri-peri itu. Mereka bilang, aku bukan anggota keluarga mereka. Dan mereka bilang padaku bahwa Sinterklas itu tidak ada. Kalian berdua adalah pembohong yang paling buruk yang pernah kutemui. Seorang peri berkata, pembohong besar. Diana menganggukkan kepala. Ayo pergi, salah satu peri mendorong Bet ke dalam karung. Kalian sudah ketinggalan banyak pekerjaan. Beritahu mereka siapa kami sebenarnya, Diana. Kumohon. Aku memohon-mohon saat seorang peri mencengkeram tanganku. Bye, selamat hari Natal. Diana melambaikan tangannya ke arahku. Katakan pada Sinterklas, aku sudah menjadi anak baik. Oke, itulah akhir dari cerita tentang para pembantu Sinterklas. Jadi intinya jangan pernah membuli adik kalian gitu ya. Walaupun itu ya nggak mirip sama sekali, karena yang membantu kalian itu nantinya bakalan adik kalian. Ya, inti ceritanya kayak gitu sih. Karena si Spencer sama Bet ini punya adik namanya Diana yang suka dibully lah gitu kan. Sampai-sampai si Diana ini ngegondok di hati gitu ya. Lihat aja nanti Natal gitu kan. Sampailah si Spencer sama Bet ini main sampai larut malam. Nah mereka berdua tuh akhirnya diculik lah sama peri-peri ini karena pakaiannya tuh sama kayak peri yang dibeliin sama sama ibunya mereka gitu. Bajunya tuh sama hijau merah gitu ya. Pakaian peri di sana tuh hijau sama merah gitu. Peri pembantu Sinterklas gitu. Kayak The Grinch lah gitu. Nah akhirnya dibawalah sama di depan Sinterklas itu sama si Spencer bilang gue punya adik gitu ya di Ohio, gue punya rumah juga di sana gitu. Oke coba buktiin. Nah karena si Diana masih ngegondok bilang tuh gue bukan keluarga kalian, gue beda sama kalian gitu. Sampai si perinya, wah lu pembohong gede nih, pembohong besar gitu ya, pembohong besar nih. Akhirnya mereka tetap diculik, suruh kerja sebanyak 5 tahun, selama 5 tahun dan harus bekerja 18 jam. Ya intinya jangan pernah membuli sih gitu ya intinya. Oke, gue nanti bakalan ngelanjutin di cerita ke-10 di konten selanjutnya ya. Mungkin dari kawan setapak, jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share agar teman kalian bisa mengetahui cerita-cerita misteri tentang Ghostbumps. Oke, dari gua undur diri. Tanpa Sri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye bye.